Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamat sore, salam sejahtera, salam merah putih, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kami selaku anak bangsa benar-benar merasa bangga, serasa seperti burung Garuda yang gagah perkasa, duduk kokoh di pita Bhinneka Tunggal Ika. Di sore hari ini kita sama-sama menunjukkan pada dunia, inilah Indonesiaku yang Bhinneka Tunggal Ika. Inilah Indonesiaku seperti taman-taman surgawi. Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Katolik, ada Kristen, ada Islam. Yang mana semuanya ini adalah anak bangsa Indonesia, di mana kehendak Allah Tuhan Yang Maha Esa, besok tanggal 13 bulan Mei bertepatan dengan dua acara keagamaan yang ada di Indonesia ini. Satu yaitu Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan umat Islam selama sebulan penuh menggembleng dirinya untuk kembali di dalam meritme dirinya sebagai manusia dengan menahan hawa nafsu, utamanya yaitu nafsu makan dan minum. Besok kami akan mendapatkan suatu bentuk kemenangan fitrah kembali. Dan kebahagiaan ini kami ajak saudara-saudaraku, meskipun berbeda, lakum dinukum waliyadin. Bagimu, engkau saudaraku, bagimu adalah agamamu. Tetapi bagiku, engkau pendeta Agustinus, pendeta Yarman Gulo, yang dari Kristen, adalah orang yang beragama Kristen. Tetapi kalian adalah saudaraku. Begitu juga saudara-saudaraku yang dari Katolik. Ada Pak Antonius, ada Pak Arya. Meskipun di dalam perbedaan, bagiku engkau adalah saudaraku. Dan besok juga bertepatan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih. Di sini kita dihadapkan pada hari raya ataupun hari kebesaran agama, baik Islam, Kristen, dan Katolik. Nah, bagaimana hikmah yang kita ambil, yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa, besok pada hari yang sama kita sama-sama memperingati suatu bentuk nilai kesakralan daripada agama yang mana dalam agama yang berbeda. Ini semuanya adalah kehendak Tuhan. Bagaimana di dalam perbedaan ini kita bisa meramu menjadi suatu bentuk kekuatan. Inilah Indonesiaku. Meskipun berbeda, tetapi kita satu Indonesia. Meskipun berbeda suku, tetapi kita satu dalam naungan merah putih. Meskipun kita berbeda pulau, tetapi kita di bawah naungan NKRI. Jangan seperti saat ini, kita sungguh malu sebagai anak bangsa. Tidak ada lain tiada bukan, negara-negara adidaya sudah memikirkan bagaimana membangun, membuat suatu bentuk teknologi-teknologi yang canggih, teknologi yang tinggi. Kita di Indonesia ini sering sekali menjadikan suatu masalah yang seharusnya bukan masalah. Perkara bipangke
Yang suka makan babi, yang halal makan babi, silahkan. Bagi umat Islam yang tidak, ya sudah tidak. Jangan kita berkutit hanya masalah sepele yang menjadikan bangsa kita tidak bisa bangkit dan maju. Umat Allah yang mana lagi yang hendak kita dustakan? Di Indonesia ini kita miliki semua ada. Kekayaan alam pada bangsa dan negara ini ada. Tongkat kayu kita tancapkan bisa tumbuh di Indonesia ini. Beda dengan di Timur Tengah yang padang pasir. Kekayaan alam, minyak, mineral, apapun kita miliki. Tetapi kita sepertinya tidak pernah bisa menghilangkan dividend et impera yang telah dibangun oleh para kolonialis dulu. Yang mana ada yang di satu agama diangkat dan ada yang dihinjak. Dan itu dimainkan oleh kelompok-kelompok elit. Sehingga di antara kita yang berbeda ini seakan-akan musuh. Seakan-akan saling curiga. Mari tembok-tembok itu melalui acara ini kita buang jauh-jauh. Kita tunjukkan. Tidak ada. Orang hanya mengucapkan selamat hari raya. Selamat hari kenaikan Isa Al-Masih. Selamat Natal. Selamat Galungan. Selamat Kuningan. Dan hari raya saudara kami agama yang lainnya. Sudah dikatakan kafir. Sudah dikatakan musyrik. Sudah dikatakan murtad. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang sangat sempit. Yang dibangun oleh para kolonialis dulu. Agar bangsa ini tidak bisa bersatu. Hanya masalah satu tokoh datang ke suatu tempat ibadah yaitu di gereja. Hampir semua media sosial rame. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu di Mesir, ya, kalau bulan Ramadan begini, gereja Koptik itu sibuk di depan gerejanya membuka tenda, membuka takjil untuk orang-orang Muslim. Begitu mesra bagaimana hubungan Rasulullah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang mana nanti akan disampaikan oleh pengantar diskusi kita, senior saya di Gontor, Ustadz Helmi. Kita belajar dari piagam Madinah ini untuk membangun bangsa dan negara kita. Mari, sekat-sekat yang memisahkan kita pelan tapi pasti kita jadikan perbedaan ini suatu bentuk power, suatu bentuk kekuatan. Alangkah indahnya anak bangsa ini apabila bisa merasakan bagaimana kebahagiaan Gus, seorang Muslim yang besok merayakan hari raya. Tetapi saudara-saudaraku dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, dari Kristen, dari Katolik juga merasakan kebahagiaan. Kita punya tetangga yang agamanya berbeda, di mana ada perayaan agamanya, bisa saling berbagi kue, bisa saling bertolong-menolong. Itulah yang ada, yang Gus hadapi di saat kecil dulu. Gus punya tetangga namanya Ritonga, ya. Kalau Natalan, ya, itu membagi kue kepada keluarga Gus di saat Gus kecil dulu. Begitu juga hari Lebaran, ya. Itu keluarga Gus berbagi opor ataupun ketupat, ya, ataupun ya ketupat kepada Pak Ritonga, tetangga Gus yang beragama Kristen tersebut. Dan itu suatu bentuk keindahan dan kekayaan serta khasanah yang dimiliki bangsa ini. Akan tetapi pasca reformasi, dengan derasnya arus globalisasi dan juga masuknya sekte-sekte, isme-isme tanpa ada batas, yang menjadikan negara ini seakan-akan tiada hari tanpa ada isu yang melibatkan SARA. Mari melalui agama cinta ini, bersama tokoh-tokoh yang hadir di tempat ini, kita kembalikan Indonesia kita yang Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Jangan dipaksakan sama. Gus dengan Bang Arya, teman, sahabat, berbeda agama. Gus Islam, Bang Arya Katolik. Tetapi di dalam hal lain, Gus sering bekerja sama. Begitu juga sebaliknya. Yang sama, jangan dibedakan.
Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Bagaimana di dalam persamaan kita, kalau kita berbeda di dalam iman, tetapi mereka adalah saudaraku di dalam kemanusiaan. Tetapi mereka adalah saudaraku di dalam kebangsaan. Tetapi mereka adalah saudaraku di dalam naungan merah putih. Jangan paksakan kehendak kita, agama kita kepada orang lain. Kita bukan Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan sudah maha kuasa. Tuhan sudah maha segalanya. Kita selaku hamba Tuhan, apa yang perlu kita bela? Apa yang perlu kita jihadkan? Siapakah musuh Indonesia ini? Yaitu satu kebodohan. Mari kita umat beragama di Indonesia sama-sama melawan kebodohan pada bangsa yang kaya raya ini. Khususnya yang ada di daerah timur, pendidikannya masih rendah. Sama-sama kita bantu agar bisa maju seperti yang ada di Jawa. Inilah sama-sama jihad rakyat Indonesia. Mudah-mudahan melalui acara ini, sekat perbedaan agama tidak menjadikan suatu yang different bagi kita untuk bisa saling berkumpul, saling mengucapkan salam, saling memberikan hadiah di dalam hari perayaannya. Dengan Gus mengucapkan salam Natal atau selamat Natal kepada saudaraku yang Nasrani, atau hari Galungan atau hari Kuningan, tidak menjadikan sedikit pun iman Gus berubah, tidak. Itu ucapan yang merupakan hablum minallah, hubungan sesama umat manusia. Dan itu sangat diajarkan di dalam Islam khususnya, dan juga agama-agama yang lainnya. Karena mengakhiri daripada acara ini, sambutan saya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Duribat alaihimudillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas." Hai manusia, kata Allah, di mana saja kamu akan ditimpa berbagai bentuk kesulitan, kecuali engkau mengadakan hubungan baik antara diri kamu sebagai hamba dengan Zat Sang Maha Pencipta. Dan tidak sampai di sana saja, Allah perintahkan kepada umat Islam, kita diwajibkan untuk membangun hubungan sesama umat manusia. Di dalam Al-Quran ditandaskan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, bukan hanya hubungan sesama umat Islam. Ya, apalagi kita hidup di Indonesia dengan multi ras, multi suku dan multi agama ini. Penting sekali ayat ini, tapi banyak sekali mereka memperkosa ayat-ayat Tuhan, seakan-akan agama ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan terhadap agama yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari, terima kasih sebelumnya kepada para tokoh-tokoh lintas agama. Kebahagiaan dan penghargaan yang tiada batas gue sampaikan kepada para tokoh semuanya yang sudi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara-saudara Muslim yang ada di Indonesia, dan juga Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam agama cinta, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.